Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Di video ini, gue akan ngebahas game-game yang lebih jadul lagi dari game-game yang pernah gue bahas di dalam kanal YouTube ini. Dari tahun 2000-an, gue akan kembali ke tahun 90-an dan 80-an. Nah, game yang akan gue bahas ini adalah game yang berasal dari Nintendo Entertainment System atau disingkat NES. Konsol ini sendiri dirilis sama Nintendo pada tahun 1983 di Jepang, dengan nama Family Computer atau Famicom. Terus konsol ini masuk Amerika tahun 1985 sebagai NES. Konsol ini jadi salah satu mesin game paling berpengaruh dalam sejarah video game. Kenapa? Karena konsol ini ngebantu buat ngebangkitin industri game setelah krisis game tahun 1983. Tapi di Indonesia ceritanya sedikit berbeda. Banyak orang mengenal konsol ini bukan sama nama NES atau Famicom, tapi sama sebutan Tendo. Biasanya, yang beredar justru versi cloningnya yang lebih murah, sama kaset game yang sering disebut kaset Nin-100 atau 1000 in 1. Walaupun kebanyakan adalah game yang sama diulang-ulang, tapi bagi banyak anak waktu itu, konsol ini tetap terasa seru karena pilihan gamenya terlihat banyak banget. Di masa itu, banyak anak main Nintendo di rumah atau di tempat rental kecil. Game-game kayak platformer, shooter, sampai game petualangan sederhana. Nah, game-game ini jadi populer karena gameplaynya gampang dipahami tapi tetap menantang. Grafiknya emang sederhana, tapi justru dari konsol inilah lahir banyak karakter ikonik yang sampai sekarang masih dikenal. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai sekarang. Kalau kita ngomongin game di konsol Tendo atau Nintendo Entertainment System, rasanya hampir gak mungkin kita lewatin salah satu game paling legendaris sepanjang masa, yaitu Super Mario Bros. Game ini dirilis tahun 1985 sama Nintendo dan dibuat sama desainer game terkenal Shigeru Miyamoto. Di Indonesia sendiri, game ini hampir selalu ada di kaset Tendo, bahkan sering muncul di kaset kompilasi kayak Nin-100 in 1 atau 1000 in 1. Nah, biasanya dari situ orang mulai kenal sama yang namanya game Mario. Gameplay dari Super Mario Bros sebenarnya cukup simpel. Pemain pakai karakter Mario yang harus lewatin berbagai level untuk nyelamatin Princess Peach dari musuh utamanya yaitu Bowser. Sepanjang perjalanan, pemain harus lompatin jurang, hindarin musuh-musuh kayak Goomba dan Koopa Troopa, sampai nyundulin batu bata misterius untuk dapetin koin atau power up kayak jamur yang bikin Mario jadi lebih gede. Walaupun konsepnya simpel, game ini punya banyak elemen yang bikin gamenya menarik. Setiap level dirancang sama rintangan yang berbeda-beda, sampai pemain terus ngerasa tertantang untuk maju ke tahap berikutnya. Selain itu, ada juga berbagai rahasia tersembunyi kayak pipa warp yang bisa ngebawa pemain langsung ke dunia yang lebih jauh. Nah, itulah yang bikin game ini unik. Terus, salah satu hal yang paling diingat dari Super Mario Bros adalah musiknya yang sangat ikonik. Musik latarnya terdengar biasa aja, tapi justru gampang banget diingat dan langsung melekat di kepala. Banyak orang yang bahkan masih bisa ingat sama nada tersebut sampai sekarang. Kombinasi gameplay yang seru, karakter yang ikonik, dan musik yang legendaris bikin Super Mario Bros. Jadi salah satu game paling penting dalam sejarah video game, dan tentu saja salah satu game yang paling dikenang di era Tendo. Sekarang kita ke game yang kedua yang juga gak kalah terkenalnya sama Mario, yaitu game The Legend of Zelda. Game ini dirilis tahun 1986 sama Nintendo dan juga dikembangin sama desainer legendaris Shigeru Miyamoto. Berbeda sama banyak game Tendo lain yang fokus ke aksi yang cepat, The Legend of Zelda justru ngasih pengalaman petualangan yang lebih luas dan penuh eksplorasi. Game ini juga jadi awal dari salah satu franchise paling terkenal dalam sejarah video game. Dalam game ini, pemain akan bermain sebagai karakter yang namanya Link. Dia adalah seorang pahlawan muda yang berpetualang di kerajaan Hyrule. Tugas dia adalah untuk nyelamatin Princess Zelda dari musuh utama yaitu Ganon. Gameplaynya gabungin aksi dan petualangan, di mana pemain harus berkeliling dunia, ngelawan monster, cari barang penting, dan selesain berbagai tempat yang penuh teka-teki. Salah satu hal yang bikin game ini terasa unik pada zamannya adalah kebebasan eksplorasinya. Pemain gak selalu diarahkan secara jelas harus pergi kemana, sampai seringkali kita harus coba berbagai jalan, cari rahasia, atau nemuin dungeon tersembunyi. Hal ini bikin permainan terasa kayak petualangan gede yang penuh misteri, sesuatu yang cukup jarang ditemuin di game era Tendo.
Karena konsepnya yang luas dan penuh eksplorasi, The Legend of Zelda jadi salah satu game yang berpengaruh banget bagi perkembangan genre action adventure. Walaupun grafiknya masih sederhana, tapi jangan salah karena rasa petualangan yang dikasih game ini kuat banget. Itulah kenapa The Legend of Zelda sering dianggap sebagai salah satu game klasik paling penting di era Nintendo dan masih dikenang sampai sekarang sama para penggemar game retro. Oke, dari game yang punya tema fantasi, kita ke game yang punya tema alien. Apalagi kalau bukan Metroid. Game ini dirilis tahun 1986 sama Nintendo dan dikembangin sama tim Nintendo R dan D1. Pada masanya, Metroid terasa cukup beda kalau dibandingkan sama banyak game lain di Nintendo. Kenapa? Karena dia ngasih petualangan yang lebih gelap, misterius, dan penuh eksplorasi. Game ini juga jadi awal dari salah satu franchise gede Nintendo yang masih bertahan sampai sekarang. Dalam game ini pemain bermain sebagai seorang pemburu hadiah luar angkasa yang namanya adalah Samus Aran. Tugasnya adalah menjelajahi planet Zebes untuk hentiin ancaman makhluk berbahaya bernama Metroid. Nah, makhluk ini sedang diteliti sama kelompok jahat yang namanya Space Pirates. Sepanjang permainan, pemain harus ngelewatin berbagai area yang saling terhubung, lawan monster, dan cari berbagai upgrade senjata atau kemampuan baru. Hal yang bikin Metroid terasa unik pada zamannya adalah sistem eksplorasinya yang gak sepenuhnya linear. Banyak area yang awalnya gak bisa diakses sampai pemain nemuin kemampuan tertentu kayak bom atau senjata baru. Karena itu, pemain sering harus kembali ke area lama untuk buka jalan baru. Sistem kayak ini kemudian jadi dasar bagi genre yang sekarang sering disebut sebagai Metroidvania. Terus, selain itu game Metroid juga terkenal karena salah satu twist paling ikonik dalam sejarah game. Sepanjang permainan, banyak pemain pikir kalau karakter utama yang pakai armor adalah pria. Tapi di akhir game terungkap bahwa Samus Aran sebenarnya adalah seorang wanita. Di era 80-an, hal ini cukup ngagetin dan jadi salah satu momen yang paling diingat sama para pemain. Kombinasi atmosfer misterius, eksplorasi luas, dan kejutan cerita, bikin Metroid jadi salah satu game klasik yang sangat berpengaruh di era Nintendo. Masih ngomongin soal game tembak-tembakan. Kalau tadi kita nembakin alien di planet lain, sekarang kita ke perang di mana aliennya udah datang ke bumi. Nama game yang pakai tema itu adalah Contra. Game yang sering dimainin berdua sama teman ini jadi salah satu game ikonik di Nintendo. Game ini sendiri dirilis tahun 1987 sama Konami dan langsung jadi salah satu game action paling ikonik di zamannya. Di Indonesia sendiri, Contra hampir selalu ada di kaset Nintendo, terutama di kaset kompilasi. Karena itulah banyak pemain generasi dulu yang punya kenangan kuat sama game ini. Dalam game ini, pemain bermain sebagai dua tentara elit, yaitu Bill Rizer dan Lance Bean, yang harus melawan invasi alien berbahaya. Gameplaynya termasuk tipe run and gun, di mana pemain terus bergerak maju sambil nembakin musuh yang datang dari berbagai arah, intinya mirip kayak Metal Slug. Sepanjang permainan, pemain bisa dapetin berbagai jenis senjata kayak machine gun, laser, dan spread gun yang sangat ngebantu buat ngelahin musuh lebih cepat. Salah satu hal yang bikin Contra sangat terkenal adalah tingkat kesulitannya yang cukup tinggi. Musuh datang terus-menerus dan pemain harus punya refleks yang cepat untuk bisa menghindar dari peluru dan semua rintangan. Karena itu, banyak pemain yang sering kalah sebelum berhasil nyelesain gamenya. Tapi justru disitulah letak keseruannya, karena pemain jadi terus nyoba lagi sampai akhirnya berhasil. Hal lain yang sangat diingat dari Contra adalah cheat legendarisnya yang dikenal sebagai Konami Code. Ketika kita masukin kombinasi tombol tertentu, pemain bisa dapat 30 nyawa tambahan. Cheat ini terkenal banget di kalangan pemain Nintendo karena bikin game yang tadinya susah banget jadi sedikit lebih gampang untuk ditamatkan. Kombinasi gameplay yang cepat, mode dua pemain yang seru, dan cheat legendaris inilah yang bikin Contra jadi salah satu game paling menantang di era Nintendo. Sekarang kita ke game terakhir, game yang masih pakai genre tembak-tembakan juga. Tapi sekarang karakter utamanya adalah robot anak-anak dan temanya kita ada di masa depan. Nama game ini adalah Mega Man. Game ini pertama kali dirilis tahun 1987 sama Capcom dan langsung jadi salah satu game action platformer yang cukup populer di masanya. Di Indonesia sendiri, Mega Man juga sering muncul di berbagai kaset kompilasi Nintendo,
Sampai cukup banyak anak-anak yang kenal sama karakter robot biru ini dari konsol itu. Dalam game ini, pemain akan mainin karakter robot biru bernama Mega Man. Nah, robot ini bertugas ngehentiin rencana jahat ilmuwan bernama Dr. Willy. Gameplaynya berfokus sama aksi platformer, di mana pemain harus lompatin berbagai rintangan, ngehindarin jebakan, dan nembakin musuh pakai senjata yang ada di tangan Mega Man. Setiap level biasanya diakhiri sama pertarungan ngelawan bos robot yang punya kemampuan unik. Salah satu hal yang bikin Mega Man terasa unik adalah sistem bosnya. Pemain bisa memilih urutan level yang mau dimainin, dan setiap bos yang berhasil dikalahin akan ngasih senjata baru sama si Mega Man. Senjata tersebut bisa dipakai untuk melawan bos lainnya, dan biasanya ada bos tertentu yang lebih gampang dikalahin sama senjata tertentu. Hal ini bikin pemain sering bereksperimen buat nyari urutan level yang paling efektif. Karena gameplaynya yang menantang dan sistem bos yang unik, Mega Man jadi salah satu game yang cukup dikenang di era Tendo. Walaupun tingkat kesulitannya terkenal cukup tinggi, tapi hal itu justru yang bikin banyak pemain merasa tertantang untuk terus nyoba sampai berhasil namatin. Kombinasi karakter yang ikonik, desain level yang kreatif, dan sistem senjata dari bos bikin Mega Man, jadiin game ini salah satu seri game klasik yang cukup berpengaruh di dunia video game. Nah, itu aja untuk video pertama kita sekarang. Itu tadi 5 game dari Tendo yang pernah populer di Indonesia. Meskipun ini adalah konsol yang cukup tua dan mungkin lebih tua dari semua orang yang nonton, tapi dari sanalah lahir game-game legendaris. Kira-kira ada gak game yang pernah lu mainin? Atau kalau lu gak cukup tua untuk pernah nyoba mainin game ini di konsolnya? Kira-kira mana nih game yang mau lu coba? Tulis di kolom komentar ya. Itu aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.